Hujan deras mengguyur sudut kota tua sore itu. Pak Salman, seorang penjahit tua, perlahan menutup pintu toko kecilnya. Hari ini tak ada satupun pelanggan yang datang. Di dalam dompet lusuhnya hanya tersisa selembar uang 15.000 rupiah. Satu-satunya harta yang ia miliki untuk membeli makanan malam bersama istrinya, Bu Salma, yang sedang terbaring lemas karena demam. Dengan langkah perlahan menembus gerimis, Pak Salman berjalan menuju warung makan. Di benaknya, ia sudah membayangkan sebungkus nasi hangat dan sedikit lauk pauk yang bisa dibagi berdua dengan sang istri. Namun langkahnya terhenti di depan teras toko kelontong yang tutup. Di sana, seorang anak laki-laki kecil meringkuk, mendekap tubuhnya yang gemetar karena dingin dan lapar. Baju anak itu lusuh. Matanya yang redup menatap nanar ke arah warung makan di seberang jalan. Pak Salman mematung. Hatinya bergejolak hebat. Uang ini hanya cukup untuk makan kami berdua malam ini. Tapi bagaimana dengan anak ini? Bisik hatinya. Satu sisi kemanusiaannya mendorong untuk membantu, tetapi ingatan akan istrinya yang menanti di rumah membuat dadanya sesak. Pak Salman memejamkan mata, menghela nafas panjang, lalu mengingat sebuah janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan mengucap basmalah, Pak Salman melangkahkan kaki menuju toko roti terdekat. Ia menggunakan seluruh uangnya untuk membeli 2 buah roti yang manis, yang hangat, dan secangkir teh panas. Ia mendekati anak kecil itu, tersenyum tulus, dan menyerahkan makanan tersebut. Makanlah nak, semoga hangatnya bisa mengusir dinginmu, ucap Pak Salman lembut. Mata anak itu berbinar. Tanpa banyak kata, ia melahap roti tersebut dengan penuh rasa syukur. Senyuman di wajah lugu anak itu memancarkan kebahagiaan yang tak ternilai. Saat itu juga ada rasa hangat yang menyeruak melingkupi dada Pak Salman. Rasa cemas di hatinya mendadak sirna, berganti dengan kedamaian yang luar biasa. Pak Salman pulang dengan tangan kosong, namun hatinya terasa begitu lapang. Setibanya di rumah sederhana mereka, ia menceritakan semuanya kepada sang istri dengan jujur. Bukannya marah, Bu Salma justru tersenyum, haru, sambil menggenggam jemari suaminya yang telah keriput. Alhamdulillah Pak, kita mungkin lapar malam ini, tapi hati kita kenyang dengan kebaikan. Allah tidak pernah tidur, bisik Bu Salma penuh ketenangan. Mereka pun meminum segelas air putih hangat dan memakan seputir kurma tersisa sambil mengumandangkan azan maghrib. Tak lama setelah mereka menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, ketukan keras terdengar di pintu depan. Saat Pak Salman membukanya, berdiri seorang pria berpakaian rapi dengan wajah tergesa-gesa. Assalamualaikum Pak Salman. Maaf mengganggu malam-malam, ujar pria itu. Saya pemilik konveksi di kota sebelah. Saya dapat rekomendasi bahwa Bapak adalah penjahit yang sangat teliti. Saya butuh bantuan darurat untuk menyelesaikan pesanan seragam besok pagi karena penjahit saya mendadak sakit. Apakah Bapak bersedia membantu? Saya bayar 3 kali lipat di awal. Pria itu langsung menyerahkan uang muka yang jumlahnya jauh lebih dari cukup untuk berobat Bu Salmah dan membeli bahan makanan selama berbulan-bulan. Pak Salman bersujud syukur
di lantai rumahnya yang bersahaja. Air matanya menetes deras. Rezeki itu datang bukan hanya untuk bentuk rupiah, tetapi dalam bentuk keyakinan yang kian mengakar bahwa ketika kita melepaskan sesuatu karena Allah, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik pada waktu yang paling tepat.